Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bih bi'ulumihi wa bi'ulumi syekhina wa bi'ulumil ulama'il amilin fid darain, amin. Ila qawlihi fadilatul maktubah, keutamaan salat wajib. Qala alaihi salatu wassalam, as-salawatu kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu itu adalah pelebur dosa, pelebur kesalahan antara solat yang satu ke solat berikutnya, selama di waktu-waktu itu tidak dilakukan dosa besar. Artinya ketika kita solat zuhur sampai ke solat asar, maka antara zuhur dan solat asar itu dosa-dosa kecil kita diampunkan semuanya, dengan syarat di waktu itu kita tidak melakukan dosa besar. Dari asar ke maghrib dosa-dosa kecil kita diampunkan selama kita sholat tuh. Dari sholat asar menuju sholat maghrib dosa-dosa kecil kita diampunkan selama di waktu itu tidak melakukan dosa besar. Nah, sekarang tujuan kita hidup ni apa? Tujuan kita hidup ni, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam Al-Quran. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Nah, itu harus kita tahu tuh. Itu harus kita tahu bahwasanya tujuan hidup kita ini untuk ibadah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk ibadah kepadaku. Maka perlu tiap hari kita itu merasa, habis sholat subuh apa yang kita buat. Rasakan dalam hati kita bahwasanya saya ini habis sholat subuh sambil nunggu sholat zuhur gitu. Nah, sambil nunggu sholat zuhur ini, daripada kosong, saya isi dengan kerja cari nafkah untuk anak istri. Jadi tujuan kita tuh di hidup di dunia itu bukan kerja cari duit, bukan, tapi tujuan kita nunggu sholat zuhur. Sehingga sambil menunggu sholat zuhur, daripada kosong, saya kerja cari nafkah untuk anak istri gitu, cari nafkah untuk bisa berbagi. Habis sholat asar, habis sholat zuhur, apa yang kita lakukan? Tujuan kita adalah nunggu sholat asar, kan ibadah. Nah, daripada kosong nunggu sholat asar, kita isi dengan kerja cari duit. Jadi tujuan kita bukan cari duit hidup di dunia nih, bukan cari dunia. Tujuan kita dari subuh nunggu zuhur, dari zuhur nunggu asar, dari asar nunggu maghrib, dan terus-terusnya, dan begitu seterusnya. Jadi tujuan kita apa? Nunggu sholat. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk ibadah. Nah, di sisi-sisi apa, di sela-sela itulah kita isi dengan urusan dunia, dan jangan lupa niatkan untuk akhirat. Kenapa? Karena kalau kita niatkan habis sholat zuhur nunggu asar, selama kita nunggu sholat itu, kata Rasulullah, dia tetap dapat pahala seperti orang sholat. Contoh, kita sekarang duduk di sini kan, habis maghrib kita sambil nunggu isya. Jadi selama kita nunggu masuknya sholat berikutnya, itu kita dihitung sholat walaupun kita bukan sholat. Apalagi diisi dengan taklim, belajar gitu. Kalau tidak diisi dengan taklim, misalnya duduk aja, duduk habis maghrib duduk, tujuan dalam hatinya sambil nunggu isya, maka selama dia duduk, walaupun dia ngopi, walaupun dia makan, dia ngobrol sama istrinya misalnya, ngobrol yang baik-baik, selama itu dia dihitung sholat. Kenapa? Karena dia habis maghrib niatnya nunggu sholat isya. Nah, itulah pentingnya niat tuh. Habis sholat isya ngapain kita?
nunggu sholat subuh, kan gitu, nunggu sholat subuh. Nah, biar subuh nanti segar sholatnya, kita istirahat. Tujuan istirahatnya apa? Biar segar sholat subuhnya. Jadi istirahatnya pun dapat pahala. Ya itulah tujuan kita, hidup kita di dunia ini, untuk ibadah. Dari sholat nunggu sholat, dari sholat nunggu sholat. Itu aja tujuan kita hidup di dunia ini. Bukan tujuan yang lain, cuma diisi dengan hal-hal selain sholat. Tujuannya tetap untuk nunggu sholat dan diniatkan untuk akhirat. Jadi setiap detik gerak-gerik kita tuh pahala semuanya. Setiap gerak-gerik kita tuh nilai kebaikan, tidak kosong. Jadi nanti di akhirat tidak ada dalam diri kita itu penyesalan yang besar gitu. Kenapa? Karena setiap detik kita niatkan untuk yang baik. Malaikat tahu, oh ini dia niatnya nunggu sholat nih. Diisi dengan cari nafkah, itu pun untuk anak istri, untuk berbagi. Pahala semuanya itu, gerak-geriknya pahala. Dia ngobrol dengan temannya. Apa tujuannya dia ngobrol sama temannya? Oh, sharing tentang ilmu agama misalnya, atau sharing tentang pekerjaan bisnis, yang tujuan bisnisnya juga untuk nafkahi anak istri, untuk berbagi. Semuanya nilai kebaikan, tergantung niat dalam hati. Tapi poin yang penting adalah, poin yang harus kita tekankan dalam diri kita, saya hari ini dari sholat ini menunggu sholat ini, dari sholat ini menunggu sholat ini, itu. Jadi tetap biar kita dapat pahala seperti orang sholat terus gitu. Nah, kemudian waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, bainana wa bainal munafiqin syuhudul atamah was-subhi la yastati'unahuma, la yastati'unahuma. Kata Nabi Muhammad SAW, perbedaan antara kita dan orang munafik itu adalah solat isya dan subuh berjamaah. Karena orang solat, kata Nabi, mereka orang-orang munafik itu tidak bisa solat isya dan subuh berjamaah. Jadi kalau kita ingin dikeluarkan dari golongan orang yang munafik, salah satu caranya jaga isya dan subuh berjamaah. Karena orang munafik itu paling susah solat isya dan subuh melakukannya berjamaah. Isya mereka malas mau ke masjid lagi dah. Habis maghrib dia pulang, isya malas dia mau ke masjid. Subuh apa lagi? Ya pergi musim hujan nih. Orang-orang pilihan bisa ke masjid. Nah, jadi kalau kita mau selamat dari golongan munafik, salah satunya itu solat isya dan subuh berjamaah. Nah, tanda munafik itu ada 3. Orang munafik itu 3 tandanya. Kata Nabi, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda munafik ada 3 kata Nabi. Apabila ngomong bohong. Ente di mana dah ni? OTW ni? Padahal masih di rumah. OTW kata dia. Yang kedua, kalau janji bohong. Bila ni? 7 hari sikit lah. Hilang berita, tak ada berita 7 hari sikit. Jangan kasih tahu, minimal kasih tahu. Maaf, saya sekarang tak bisa. InsyaAllah 2 hari lagi lah. Kasih tahu. Kalau kita tak kasih tahu, berarti kita melanggar janji. Kalau melanggar janji, kita berarti golongan orang munafik. Nanti kita ketemuan di sana jam sekian. Atau hilang, tak muncul. Tak ada berita. Munafik tu. Munafik. Minimal kalau tak bisa kasih tahu. Maaf, saya berhalangan. Nanti insyaAllah kita ketemunya di lain waktu. Itu tidak munafik tu. Karena dia minta maaf gitu, ngasih kabar. Jangan hilang-hilang. Itu munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanat, dia khianat. Tuh, ngomong bohong, janji palsu, dusta. Kemudian kalau dikasih amanat, dia khianat. Yang koruptor bukan korupsi, kasih amanat, dia berkhianat, mengkhianati rakyat. Itu di antara contohnya. Itu orang-orang munafik. Itu sifatnya ada 3 kata Nabi. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, solat itu tiang agama, maka barang siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah menghancurkan agamanya.
Jadi solat itu diibaratkan tiang sama Nabi. Sebagaimana rumah bangunan tidak ada tiang hancur, begitu juga solat kalau tidak ada. Begitu juga Islam, kalau dia tidak ada solatnya, berarti agama Islamnya hancur. Kalau agamanya hancur, nah bagaimana hidupnya mau berkah? Agamanya saja hancur, tidak ada keberkahnya. Makanya orang kalau meninggalkan solat, hidup tidak berkah, sumpek terus sumpek, hidupnya sumpek terus. Kenapa? Jauh dari Allah. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang kaya raya, tidak solat, tidak tenang hidupnya, jauh dari Allah. Tapi berapa banyak kita lihat ada orang hidupnya sederhana, tapi nikmat hidupnya, tenang dia sama keluarganya. Kenapa? Karena ibadah. Siapa yang bilang begitu? Allah yang bilang dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir, dengan ingat, dengan mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang. Nah, kalau mau tenang tu dekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hendak dekatkan diri sama Allah, apalagi sampai meninggalkan solat, la dunya wala akhirat. Dunia tak dapat, akhirat pun apalagi tak dapat dua-duanya. Kalau dekatkan diri sama Allah, misalnya Allah uji dia, hendak dapat dunia, akhirat dia dapat. Tapi kalau hendak dekat diri sama Allah, apalagi meninggalkan solat, dunia akhirat. Dunia akhirat walaupun hartanya banyak, tidak tenang hidupnya, pasti banyak sumpeknya. Akhirat apalagi, na'udzubillah min dzalik. Naam. Wa yurwa, dan diriwayatkan, inna awwala ma yunzaru fihi yaumal qiyamah min amalil abdi as-salah. Dan diriwayatkan juga bahwasanya pertama kali sesuatu yang akan dilihat, yang akan diperhitungkan terhadap seorang hamba dari amal-amalnya di hari kiamat nanti, amalnya ketika di dunia nanti yang akan ditanyakan, diperhitungkan di hari kiamat, kata Nabi, as-salah, solatnya. Fa in wujidat tammatan, kalau solatnya setelah diperiksa sempurna, bagus solatnya, syarat rukunnya betul, apa kata beliau? Qubilat, solatnya diterima, minhu, dari orang itu, wasairu amalihi, dan semua amalnya pun diterima. Kenapa diterima semua amalnya? Hajinya diterima, umrahnya diterima, zakat, sedekah diterima, bangun masjidnya diterima. Kenapa? Solatnya diterima. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in wujidat naqisatan, kalau solatnya ditemukan kurang, solatnya tidak sempurna, syarat rukunnya salah, apalagi bolong-bolong solatnya, apa kata Nabi? Ruddat, solatnya ditolak, tidak diterima. Ruddat alaihi, solatnya ditolak. Wasairu amalihi, dan semua amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Sia-sia, kosong, hajinya, umrohnya, zakat, sedekah, bangun masjid, semuanya nol, tidak ada nilainya. Kenapa? Solat yang tidak benar, semua amalnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, mathalus salatil maktubah kamathalil mizan, man awfa istawfa. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Perumpamaan solat 5 waktu itu seperti timbangan. Siapa yang betul menakar solatnya, maka Allah akan berikan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Artinya orang yang betul-betul melaksanakan solatnya dengan syarat rukunnya betul, maka Allah betul-betul akan memberikan janjinya. Apa janjinya? Bahagia, berkah hidupnya dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Solatnya sesuai dengan ukuran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, innar rajulain min ummati la yaqumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ada 2 orang dari umatku, dua-duanya melaksanakan solat, rukuknya sama kata Nabi, sujudnya sama. Wa inna ma bainas salataihima ma bainas sama'i wal ard. Tapi solat yang satu dengan solat yang lainnya antara langit dan bumi kata Nabi. Jadi maksud hadis ini, ada umat Nabi Muhammad itu yang solat sama model rukuknya, sama model sujudnya, tapi nilai solatnya antara langit dan bumi, bedanya jauh bedanya. Kenapa? Wa asyara ilal khusyuk, dan itu menunjukkan bahwasanya pentingnya khusyuk di dalam solat. Ada orang solatnya sama,
berdiri, ruku, i'tidal, sujud sama. Tapi nilai solatnya jauh antara langit dan bumi. Apa yang membedakannya? Khusyuknya. Apa itu khusyuk dalam solat? Khusyuk dalam solat adalah merenungkan apa yang kita baca ketika solat. Yang kita baca dalam solat, kita renungkan artinya. Minimal 3 kata Imam Ghazali, itu minimal 3. Kalau bisa semuanya khusyuk semuanya. Tapi kalau tidak bisa minimal 3. Yang pertama ketika doa iftitah, inni wajjahtu, inni sesungguhnya saya, wajjahtu mengarahkan, wajhiya diri saya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu. Yang kedua ketika membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Itu yang kedua. Yang ketiga ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir, dua-duanya ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Ghazali, minimal 3 perkara itu jangan sampai tidak khusyuk. Kalau bisa semuanya usahakan khusyuk. Bagaimana khusyuk tadi? Merenungkan apa arti yang kita baca dalam solat itu. Hati-hati ya, hati-hati. Di Pontianak ini, hadirin, di Pontianak ini sudah ada ajaran yang mengajarkan bahkan tidak perlu solat. Nah, itu sesat, menyesatkan. Ya, tidak ada tuh. Nabi aja yang dijamin masuk surga solat tahajud sampai bengkak kakinya. Sahabat, tabi'in itu mereka beliau tidak ada yang mengajarkan tidak perlu solat. Nah, ini sekarang orang-orang baru-baru nih, ngapa tak solat? Dah sampai dah kata dia. Iya, sampai ke jahanam. Nama benar kata tak solat, tidak ada tuh. Itu ya, ajaran mampus semua. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ada orang mengajarkan solat, tapi karena saya pernah ketemu soalnya nih, tapi dia mengajarkan apa itu solat khusyuk, dia bayangkan bagaimana zatnya Allah, bagaimana keberadaan Allah, bagaimana syurga neraka. Bohong semua tu. Solat khusyuk itu dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah disebutkan, solat khusyuk itu kita merenungi apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim, sambil baca, sambil merenungkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah khusyuk. Ya. Kalau kita udah berusaha khusyuk tapi susah, ada aja pikiran tu, setan tu mengganggu, insyaallah dimaafkan sama Allah. Karena kita udah berusaha khusyuk. Tapi jangan kita memang sengaja tak khusyuk lagi solat, memang sengaja mikirkan bisnis. Sengaja dimikirkan. Itu sengaja dan dimaafkan sama Allah. Tapi kalau dia udah berusaha, tetap diganggu, tetap hilang khusyuknya. Ada insyaallah dimaafkan sama Allah, karena Allah tahu dia udah usaha nih, tapi dia masih belum bisa, karena masih belum kuat dia. Dimaafkan sama Allah SWT. Apalagi kalau solat berjamaah. Orang kalau solat berjamaah, solatnya pasti diterima, pasti. Yang penting syarat rukunnya betul ya. Kalau syarat rukunnya betul, urusan khusyuk dia usaha masih belum bisa, solatnya pasti diterima. Itulah hebatnya solat berjamaah. Karena kalau orang kalau solat berjamaah itu, ketika solat, Allah pertama lihat imamnya dulu. Imamnya khusyuk tak? Oh khusyuk, semuanya diterima. Imamnya tak khusyuk, lihat sop pertama. Ada yang khusyuk tak? Oh ada, terima. Tak ada, lihat sop kedua. Sampai belakang. Kalau tak ada yang khusyuk solatnya, semua tetap diterima solatnya. Kenapa? Berkat solat berjamaah. Itu pas solat pasti diterima kalau solat berjamaah. Yang kedua, balasannya 27. Kalau solat sendiri diterima belum tentu. Kalau pun diterima, 1 balasannya. Tapi kayak kalau model-model saya lah khususnya ni ya. Kalau antum mana tidak tahu, saya lah. Kayak susah lah kita kalau diterima. Banyak macam-macam kita mikirkan kan. Kadang-kadang kita udah berusaha, aduh ya pikiran. Nah macam-macam itu, biar kita diterima solat kita, jangan tinggalkan solat berjamaah. Ya. Nah, apa tadi kata Nabi tadi itu ya? Isya subuh. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau tak ada munafik. Karena orang munafik itu paling susah solat berjamaah isya dan subuh. Nah, kemudian kan dalam Al-Quran kan Allah berfirman tuh apa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah kan gitu. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Ada orang solat masih juga melakukan perbuatan keji dan mungkar. Katanya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan solatnya salah, dianya salah solatnya. Berarti solat dia belum betul. Kalau solat dia syarat rukun betul, khusyuk, pasti dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih, solatnya harus diperiksa lagi, solatnya harus diperbaiki. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, aswa'un nasi sariqatan man saraqa fi min salatihi. Apa kata Nabi Muhammad? Paling buruknya pencurian adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Pencuri itu buruk, pencurian itu buruk, pelakunya pencuri buruk. Tapi pencuri yang paling buruk kata Nabi adalah pencuri dalam solat. Maksudnya dia mencuri rukun-rukun solat. Apa diantaranya rukun solat? Tumakninah. Dia tidak tumakninah dalam solatnya. Rukun yang harus tumakninah kan ada 4. Ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Nah, dia tidak tumakninah. Tumakninah itu apa? Minimal berhenti sebentar dalam ukuran bacaan subhanallah. Itu minimal. Ruku, berhenti sebentar. Kalau tidak berhenti, curi dia. Dan itu pencurian yang paling buruk kata Nabi. Sujud tidak ada tumakninahnya. Apalagi ini bentar lagi Ramadan nih. Ya, tidak sampai 100 hari lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ketemu lagi bulan Ramadan dalam ibadah kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai sholat tarawihnya tidak khusyuk, jangan sampai sholat tarawihnya tidak tumakninah, ya. Dan saya ingatkan, umur tak tahu, usahakan sholat tarawih 20 rakaat, jangan ikut-ikut 8. Kalau 8 cari tempat lain yang 20. Di Hadramut, di Tarim, kota Tarim dan sekitarnya di Hadramut, itu banyak ulama sholat di sana tarawih, kadang-kadang semalam sampai 100 rakaat. 100. Bukan hanya yang muda-muda, yang tua-tua sholat. Jadi beliau sholatnya begini. Jadi sholatnya begini. Habis isya, sholat tarawih ini di masjid ini, sholat. Selesai 20 rakaat, pindah lagi. Nanti ada masjid sebelah sana, sholat tarawihnya jam 9, pindah lagi. Sholat tarawih di sana 20 rakaat. Selesai, pindah lagi ke masjid sebelah sana. Ada yang sholat tarawihnya jam 11, pindah. Dah, selesai, pindah lagi. Habis itu ke masjid sana, ada sholat tarawih jam 1. Terus, pindah lagi. Ada yang sholat tarawih jam 2. Ada yang satu malam itu sholat tarawihnya 100 rakaat. Jadi memang hidup malam Ramadan itu hidup dengan apa? Bukan dengan gaplek, dengan ibadah betul-betul. Satu malam ada yang sholat tarawihnya 100, ada yang 80, ada yang 60. Ini apa? 8. Aduh, masuk surga sama Rasulullah. Sholat tarawih 8. Jangan. Udahlah, kalau tak bisa minimal 20, minimal 20. Kalau sekiranya ada suatu masjid 8, cari tempat masjid lain. Saya sarankan begitu. Saya kalau diundang orang bulan puasa, dari dulu sampai sekarang, kalau orang undang saya ceramah habis tarawih atau sebelum tarawih, pasti saya tanya, tarawihnya berapa rakaat? Tahun lalu itu berapa kali? Orang undang, Beb kuliah kultum Beb habis tarawih atau sebelum tarawih, berapa rakaat? 8 Beb. Enggak, saya 20, cari penceramah lainnya. Tak mau je, dari dulu je konsekuen. Emang dari kecil saya sholat tarawih 20 rakaat. Dulu saya sudah pernah sampaikan dalil, saya punya kitab ni, tarawih itu 20 rakaat. Saya sudah sampaikan dalilnya. Mau dibahas panjang, saya ada kitabnya di rumah. Intinya tarawih itu 20 rakaat gitu. Ya, sayang kita belum tahu Ramadan tahun depan sampai apa enggak. Makanya kalau sekiranya ada suatu pengurus tidak dikasih masukan, tetap tidak mau, kekeh 8, udah jangan sholat situ, pindah cari tempat yang 20 rakaat. Banyak sini timur ni paling banyak sholat 20 rakaat sholat. Kalau kita tidak bisa seperti di Hadramut 100 rakaat, 60, 80, minimal satu masjid itu 20 rakaat sama witir 3, habis itu ngaji 6. Dan jaga 20 rakaat pun cari kat masjidnya, jangan yang ngebut. Ada 7 menit selesai, macam mana cerita? Itu tak benar gitu. Cari yang
pakai masjid jami itu tenang tuh, masjid jami itu. Masjid jami Sultan 20 rakaat tenang, tidak cepat. Ya, Al-Karim 20 tuh. Tenang, tidak cepat. Cari yang begitu-begitu. Kita kan mau ibadah. Kita ini diciptakan untuk ibadah. Tarawih 20 rakaat itu paling setengah jam. Sama Isya, sama wirid-wiridnya 1 jam lah paling lama. Cuma 1 jam. Habis itu kolak, es campur makan lah habis itu. Kan di rumah kan bekas bakwan tu kan tahu masih ada tu. Habis buka puasa makanlah. Tarawih itu betul lah, betul-betul. Paling setengah 9 dah bubar tu. Kalau 20 rakaat, setengah 9 tu bubar. Selesai, dah sampai jam 9. Masih sempat di rumah tu duduk-duduk apa. Nah. Kemudian jangan jadi pencuri kata Nabi, jangan jadi pencuri dalam solat. Itu pencuri paling buruk tu, pencuri dalam solat, mencuri rukun-rukun solatnya. Nah, fadilatu salatil jamaah. Sekarang keutamaan solat berjamaah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, salatul jamaah tafdulu salatul fardh bi 27 darajah. Solat berjamaah itu kata Nabi lebih utama dari solat sendirian 70 derajat. Ini ada cerita nih. Ya, ada cerita ada satu orang tak pernah tinggal solat berjamaah, tak pernah. Rasulullah SAW dari mulai Isra Mi'raj diwajibkan solat sampai meninggal tak pernah solat sendirian. Rasulullah tak pernah, selalu berjamaah solatnya. Ada cerita, ada seorang orang soleh, dia ini tak pernah meninggalkan solat berjamaah, selalu solat berjamaah. Pada suatu hari beliau ketinggalan solat berjamaah, mau cari orang untuk nemankan, tidak ada. Tidak ada orang yang menemankan dia untuk sholat berjamaah. Akhirnya dia sholat sendirian 27 kali dia sholat. Karena dia pikir sholat berjamaah itu seperti 27 kali. Dia pun sholat 27 kali. Misalnya zuhur itu 27 kali dia sholat. Saking dia pengen mendapatkan keutamaan berjamaah, sholat dia. Bayangkan 4 rakaat kali 27. Apa tak bergegang lutut tu? Sholat dia 27 kali. Selesai 27 kali capek dia ketiduran. Dalam tidur dia mimpi. Disebutkan dalam kitab ni ceritanya. Dalam tidur tu dia mimpi. Dia pakai kuda, berkuda sama kawan-kawannya. Kawan-kawannya laju semua pakai kudanya. Dia ketinggalan sendiri. Dia mau gas kudanya, dia mau kencangkan, tak bisa. Dia teriak. Tunggu saya, kata dia. Tunggu saya, jangan tinggalkan. Apa kata teman-temannya yang laju itu? Salah kamu. Kenapa kamu ketinggalan solat berjamaah? Baru dia sadar. Ternyata walaupun solat 27 kali tidak sama dengan solat berjamaah itu. Tetap jauh ketinggalannya. Jadi kita solat Isya 4 rakaat berjamaah, sama orang solat Isya 27 kali, lain keutamaannya. Tetap lebih utama yang solatnya berjamaah. Apalagi udah solat sendiri, sekali lagi solatnya jauh, tambah jauh lah. Ya, sayang, tambah jauh, belum tentu diterima. Kalaupun diterima satu, makanya usahakan jangan solat sendirian. Kemudian waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man sami'al munadi wa lam yujib lam yurid khairan wa lam yurad bihi. Barang siapa, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabatnya Nabi, sepupunya Nabi, kata beliau, barang siapa yang mendengarkan azan tapi dia tidak jawab, maka berarti dia tidak menginginkan kebaikan dan dia pun tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Artinya kalau dengar azan tu jawab, dan usahakan jangan ngomong, kecuali kalau urusan yang darurat, ada ular masuk, macam tak bisa tak nak ngomong pula kan, darurat. Atau gini, ini sering terjadi nih, apalagi di timur ni kan banyak masjid nih. Ya, khususnya Pontianak nih, kota Pontianak pada umumnya kan banyak masjid. Kadang-kadang masuk waktu sholat banyak azan kan, sini azan, masjid sebelah sana azan lagi. Nah, kita jawab yang mana nih? Nah, satu, pilih jawab azan masjid yang pertama kali azan. Itu yang kita jawab, yang lain tak usah jawab itu. Ya. Atau yang kedua, pilih salah satu masjid mana yang mau kita jawab azannya, pilih salah satunya. Masjid sini, ini enak suaranya ni, jawab yang ini lah. Jalan. Maka yang azan-azan ni yang bagus-bagus lah sikit suaranya. Jangan yang berdeper. Orang tak semangat nak ke masjid nanti.
Ya, pilih salah satu masjid, mana yang mau kita jawab. Atau yang ketiga, selesaikan semua, orang azan tu selesaikan semua. Udah selesai semua, baru kita jawab sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus sampai terakhir baru baca doa azan. Itu boleh, 3 itu. Pilih yang pertama, atau pilih salah satunya, atau tunggu selesai semuanya, kita jawab sekali aja. Nah, kemarin sudah saya ingatkan, kita kalau dengar azan itu, ketika bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu, ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiup ke telunjuknya, ini kan, usapkan ke mata, insyaallah dia tidak sakit mata. Setiap dengar azan, ketika bacaan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baik yang pertama atau yang keduanya, apa bacanya? Marhaban bihabibi wa qurrati aini, pakai qaf, wa qurrati aini Sayyidina Muhammad SAW, tiup gini kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau setelah dengar azan kan baca doa tuh, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imati sayyidina Muhammadanil wasilatul fadilah syaraf wa darajatul 'aliyyah rafi'u ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Di situ kata ulama bilang, disebutkan juga dalam kitab itu, kata ulama, antara azan dan iqamah itu waktu dikabulkannya doa. Nah, maka kata ulama tambah, karena waktu dikabulkannya doa, setelah innaka la tukhliful mi'ad, tambah doakan orang tua di situ 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, 5 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Baru ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian tambahan doa yang kedua kata ulama, doa dari Nabi ini, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Artinya, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami minta kepada kamu al-afwa, maaf, minta maaf ya Allah, wal afiyah, dan selamat, wal mu'afatad daimah, dan selalu selamat, selalu dalam keselamatan, fid din wad dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Jadi artinya minta maaf dan minta selalu dalam keselamatan dari Allah. Itu doanya Nabi itu. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kalau nak bisa baca doa itu, minimal tadi itu Rabbighfirli wa liwalidayya itu 5 kali. Itu dibaca. Baru ditutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baru ditutup dengan selawat. Itu habis azan. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW sabda, man shalla arba'ina yawman as-shalah, man shalla arba'ina yawman as-shalah fi jama'ah la yafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'atain, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang 40 hari salat berjamaah tidak ketinggalan takbir setelah imam, maka Allah akan golongkan dia atau catat dia terbebas dari 2 perkara. 1, bebas dari sifat munafik. 2, bebas dari api neraka. Siapa? Orang yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak tinggal takbir setelah imam. Jadi kalau mau tahu inti sarinya sholat itu di mana? Kalau mau tahu inti sarinya sholat, itu takbir setelah imam. Memang posisi seorang hamba paling dekat dengan Allah itu ketika sujud. Itu posisi paling dekatnya hamba kepada Allah. Tapi intinya sholat bukan di situ. Intinya sholat itu takbir setelah imam. Makanya ketika imam usalli nyebutkan lafaz usalli, itu kan sunnah, itu sunnah. Makanya kita kalau sholat, sebelum imam takbir, kalau kita mau ucapkan usalli, sebelum imam takbir kita usalli dulu. Misalnya isya nanti nih, usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Diam langsung, diam. Udah begitu diam. Tunggu imam takbir.
Begitu imam takbir, Allahu Akbar, nah kita langsung takbir tuh. Allah, niat dalam hati, saya solat fardu isya 4 rakaat menjadi makmum wajib karena Allah Ta'ala. Saya solat fardu isya 4 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Jangan begini, jangan ketika imam Allahu Akbar kita baru usalli fardal isya'i, lah bukan begitu. Kita usalli dulu. Nah, imam takbir, kita langsung takbir. Maka ketika imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Ah, itu berarti kita dapat intisarinya solat. Itu intinya solat tuh di situ. Ya. Nah, itu siapa yang bisa menjaga itu takbir setelah imam seperti itu, kata Nabi 40 hari tak pernah tinggal 5 waktu selama 40 hari, dijamin sama Nabi Muhammad dia bebas dari sifat munafik dan dia bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Naam. Wa qala Abu Hurairah, dan Abu Hurairah bersabda radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aqrabu ma yakunu abdu ila Allah taala idza sajad. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Fa'aksiru doa inda dzalik. Perbanyaklah doa ketika dalam sujud. Nah, ketika dalam sujud perbanyak doa, tapi tidak boleh doa selain bahasa Arab, harus bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, ya jangan diucapkan, pakai dalam hati aja. Mau sujud pertama kah, sujud ke tengah kah, sujud ke terakhir kah, boleh. Tidak harus sujud terakhir, tidak harus. Mau sujud pertama boleh doa, sujud kedua boleh, sujud tengah boleh. Nah, tapi kalau mau sujud terakhir juga boleh. Nah, tapi kalau sholat sendiri, misalnya sholat sunnah, sujud lama-lama doa boleh. Kalau jadi imam jangan, kesian makmum, bergegah nanti lutut makmum tu ya. Saya kadang-kadang kalau sholat di masjid, ada masjid misalnya, imam lama sujud nih, ini imam tak tahu ilmu agama, ini tak tahu ilmu agama dia. Dia tak fikirkan ada makmum nak terkencing, ada makmum yang lutut tak bisa lama, ada yang lagi pusing kepalanya. Sedang kalau pusing kan sujud lama-lama kan ngukut kepala tu kan begitu. Mati apa? Sakit kan hati orang kan, ini kepala sakit, pengen sholat berjamaah atau imamnya begini. Jangan. Kalau jadi imam, dah baca subhanallahi wa bihamdihi, dah naik langsung. Nah, kalau sholat sendirian atau sholat jadi makmum, nah lama sedikit sujudnya boleh, jangan terlalu lama kalau jadi makmum. Kalau sendiri sholat mau lama-lama sejam pun tak apa-apa. Nah kalau jadi makmum, kita jadi makmum atau sholat sendirian, minimal di sujud itu atau sujud terakhir pun boleh, jangan tinggalkan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minimal doa itu doa dari Al-Qur'an tuh, dari Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berilah kami rahmat-Mu karena Engkau Maha Pemberi. Itu doa, isinya dua, agar kita jadi orang yang istiqomah. Yang kedua, agar kita diberi rahmat dari Allah. Kata ulama, minimal itu ada dalam kitab Fathul Mukhtar itu, pembahasan tentang ini. Kata ulama, minimal ini habis sholat, ketika sujud, bukan habis sholat, dalam sujud jangan tinggalkan doa ini. Jangan tinggalkan. Nah, kalau jadi makmum, baca. Kalau jadi imam, sekiranya tidak lama, boleh baca ini. Sekiranya tidak lama, tidak bikin makmum susah, boleh baca ini. Tapi kalau sekiranya lama, jangan. Cukup subhanallah bihamdihi 3 kali. Kemudian makmum baca tuh, itu minimal. Jangan tinggalkan doa itu. Apalagi kalau sholat sendiri. Sholat sendiri mengadulah sama Allah. Kalau sholat sendiri, ya Allah, tolonglah ya Allah, ini anak saya nakal ya Allah, beri hidayah. Istri saya ni bawel ya Allah, beri hidayah ya Allah, biar jadi istri soleha. Bisnis saya tak lancar ya Allah, lancarkanlah ya Allah, berkahi. Ngadu sama Allah, curhat sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita dengarkan azan dulu.